warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, saya Agnes Megadewi dari SDN Gambirono 03. Perkenalkan, saya Dia Anjarwani Roso Utami dari SDN Banjarsari 04. Perkenalkan, saya Dani Purnawati dari SDN Langkap 1. Pada hari ini, kami akan mempraktikkan teknik kucing. Secara bergantian sebagai observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Agnes. Waalaikumsalam Bu Dani. Bagaimana kabar hari ini Bu Agnes? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Dani hari ini Bu? Alhamdulillah juga saya sehat Bu Agnes. Oh iya, nanti akan melakukan proses kucing hari ini ya? Betul Bu, hari ini. Oke, sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat kucing antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kucing seperti 1, apakah sudah sesuai dengan anu kita, apa belum. Yang kedua, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci. Yang ketiga, apakah saya juga nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari uji, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan ibu sampaikan. Dan jangan lupa, nanti juga disesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses kucing kali ini yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Di antara ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan lakukan observasi? Baik, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar secara aktif Bu, karena memang dengan mendengar secara aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya bisa hadir penuh atau presence, dan dengan mendengar secara aktif saya yakin akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa? Saya akan melihat apakah kunci sudah bisa untuk menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian kunci bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan sehingga kunci tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu tadi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses kucing. Nanti setelah proses kucing, kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan luar biasa karena guru kelas 1. Oh begitu. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih Bu, nggak lama, 10 sampai 15 menit saja. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sama Bu Dian pada pembicaraan kita kali ini? Ini Bu, tentang murid-murid saya itu Bu. Untuk kedisiplinannya kurang. Kedisiplinan pemakaian atribut di
di sekolah sesuai dengan harinya, terutama hari Senin dan Sabtu. Oke, jadi mau membicarakan masalah muridnya Budiah yang rata-rata kurang disiplin dalam pemakaian atribut. Masalahnya itu sekarang ya Bu ya, kita nggak punya waktu lama, waktunya pendek ini. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin didapatkan sama Budiah kali ini? Ya tentunya saya ingin dapat solusi ya Bu, atau cara-cara ya, aksi ya dari supaya siswa-siswa saya itu tadi bisa lebih disiplin untuk penerapan penggunaan atribut sekolah sesuai dengan harinya begitu. Baik, ingin mendapatkan solusi agar siswa Ibu Diah itu bisa disiplin dalam pemakaian atribut. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa Ibu Diah lakukan untuk mewujudkan itu semua? Apa ya Bu? Mungkin yang pertama pengamatan ya Bu, mengamati secara langsung siswa yang kurang disiplin itu tadi dan ditegur ya Bu ya, kenapa bisa tidak kurang disiplin atau tidak memakai atau lupa atau bagaimana, pasti banyak ceritanya, namanya juga anak-anak. Yang kedua itu pasti dari memberikan contoh. Kita sebagai guru harus memberikan contoh dulu, misalkan di hari Senin kita waktu upacara itu memakai atribut yang lengkap, memakai sepatu hitam, memakai kaos kaki putih seperti itu supaya dapat dicontoh oleh siswa-siswa. Nah, kalau di kelas 1 sendiri Bu, secara khusus itu saya selalu menerapkan begini. Kalau hari Sabtu itu saya bilang, besok hari apa? Minggu, setelah Minggu Senin. Hari Senin berarti kita upacara. Oke, pakai apa Nana? Pakai topi, pakai dasi, ikat pinggang, sepatu putih dan sepatu hitam dan kaos kaki putih. Dan yang berikutnya itu adalah kolaborasi dengan teman sejawat Bu untuk saya. Jadi saya mengajak teman-teman itu untuk memberikan contoh. Kalau hanya saya yang beri contoh, yang lainnya tidak memberi contoh kan sama aja ya Bu ya. Jadi makanya saya kolaborasi dengan teman untuk memberi contoh yang baik, tentang kedisiplinan itu kepada siswa gitu Bu. Dari pengamatan Budiah, tadi kan ada yang 1-2 itu lupa. Dari pengamatan Budiah itu kira-kira kenapa kok ada siswa yang bisa lupa itu Bu? Bisa lupa itu banyak hal sih Bu, karena yang pertama sendiri itu karena orang tua ya Bu ya. Kebanyakan siswa-siswi di lembaga saya ini orang tuanya kerja di kebun, jadi jam 3 pagi itu orang tua sudah berangkat, anak-anak masih tidur, kadang-kadang baru bangun subuh itu orang tua sudah berangkat, jadi kurangnya perhatian dari orang tua seperti itu. Banyak yang kurang perhatian dari orang tua ya. Misalnya kalau kita hitung dalam skala angka 1 sampai 10, kira-kira posisi murid-murid Budiah itu ada di skala berapa ya? Kalau sekarang sih skala 7 ya Bu sepertinya. Skala 7. Kira-kira Budiah ingin sampai di skala berapa? Pengen saya di skala 10 lah Bu ya, sempurna ya Bu ya. Baik, ada di skala 10. Untuk mewujudkan sampai di skala 10 itu kira-kira rencana apa yang ingin diterapkan oleh Budiah? Rencana seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Yang pertama itu saya menegur siswa-siswi yang kurang disiplin dan menanyakan alasannya kenapa dan kapan bisa dirubah seperti itu. Yang kedua saya kolaborasi dengan teman sejawat untuk memberikan contoh kepada siswa-siswi terhadap kedisiplinan pemakaian atribut sekolah. Nah yang berikutnya itu memberikan semacam pujian ya Bu, apresiasi kepada siswa yang disiplin. Yang satu, ini lo bagus, so kamu kok ganteng, semua dipakai seperti itu Bu. Baik, bagaimana Budiah bisa melakukan hal itu? Saya rasa bisa ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Dalam bayangan Budiah mana yang lebih bisa dilakukan untuk saat ini? Untuk saat ini yang bisa dilakukan yaitu dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dan menegur secara langsung ke siswa ya Bu, seperti ini. Seperti itu. Yang mana nih yang mungkin lebih prioritas dilakukan pada mungkin minggu ini atau minggu selanjutnya?
Nah itu Bu, prioritas dilakukan dua itu dulu ya Bu ya, memberikan teguran secara langsung, dan yang berikutnya itu mengajak rekan sejawat untuk memberikan contoh yang positif kepada siswa. Begitu Bu. Kira-kira kapan nih Bu dia akan melakukan rencana-rencana ini? Mulai besok ya Bu, besok kan Sabtu. Saya akan menyampaikan Sabtu itu untuk hari Seninnya harus lengkap begitu ya Bu. Baik, Bu Dia, kita sudah berada di ujung sesi. Saya ingin tanya, apa yang Bu Dia dapatkan dari sesi pembicaraan kita kali ini? Banyak ya Bu, alhamdulillah. Yang pertama saya udah mendapatkan solusi dari kegalauan saya selama ini, bagaimana siswa-siswi saya kurang disiplin dalam melakukan penerapan atribut sekolah di hari, terutama di hari Senin dan hari Sabtu. Alhamdulillah dari percakapan ini saya dapat menemukan solusinya Bu, dan aksi yang harus saya lakukan untuk kedisiplinan siswa. Baik, seperti itu luar biasa sekali Bu Dia. Bu Dia, kita 1 minggu lagi ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen dengar cerita dari murid-muridnya Bu Dia. Bagaimana dengan penerapan rencana aksinya Bu Dia berhasil atau tidak? Begitu Bu Dia ya. Siap. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Agnes? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Agnes, bagaimana tadi hasil dari proses kucingnya? Sudah berjalan dengan baik atau lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar proses kucing tadi. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses kucing dengan kucing, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, tadi selama kucing yang sudah saya lakukan dengan kucing, kita sudah menyampaikannya dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga menggali potensi yang dimiliki oleh kucing tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya. Ibu melakukan proses kucing sesuai dengan kita, sesuai dengan yang saya amati. Juga tadi ada beberapa catatan, yaitu Bu Agnes sudah berhasil menyampaikan dengan kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, saya tadi juga mendengarkan percakapan Ibu dengan kucing. Ibu sudah fokus dengan kucing, artinya Ibu sudah ada presence, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan tersebut sesuai yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses kucing hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan lagi kemudahan dalam kegiatan-kegiatan kucing lagi Bu Agnes. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih jauh lagi dan mendalam, dan dapat mengarahkan kunci dalam menemukan solusi atas permasalahan itu. Saya rasa itu sih Bu. Sangat sekali. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan kita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian video demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan mendapat inspirasi. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.